wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ya, pagi ini kita masih di dalam pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Ya, tujuan pembelajaran keempat ini yang pertama, melalui pengamatan gambar denah, siswa dapat menjelaskan tentang denah. Kedua, melalui pengamatan gambar peta, siswa dapat menjelaskan penampakan alam Indonesia dengan benar. Ketiga, dapat mengetahui manfaat gotong royong. Keempat, dapat menentukan ide pokok dari suatu bacaan. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita di pembelajaran 4 ini. Baik anak-anak ya, kemarin kita sudah mendengar cerita tentang Pak Togar yang mempunyai kandang kelinci. Nah, di dalam cerita ini Pak Togar membuat kandang kelinci dengan sangat rapi dan menggunakan yaitu denah. Nah, denah ini digunakan Pak Togar tujuannya agar bangunan tersebut tidak berantakan. Jadi semuanya tersusun dengan rapi. Nah, anak-anak paham, sudah ada yang paham dengan apa itu denah? Denah adalah jadi denah adalah gambar tata letak suatu ruangan atau tempat. Nah, denah ini dibagi menjadi dua. Ya. Oke ya, jadi denah dibagi menjadi dua. Pertama denah ruang, kedua denah tempat. Denah ruang ini contohnya sementara denah tempat contohnya jadi denah ruang, jadi denah dibagi menjadi dua. Satu denah ruang, contoh ruang kelas. Kedua denah tempat, tempat atau letak rumah kita. Jadi kalau denah ruang itu contohnya di dalam ruangan suatu kelas terdapat ada kursi, ada meja, ada papan tulis di mana tempat-tempat barang-barang itu terletak. Itu namanya denah ruang. Sementara kalau denah tempat, contohnya rumah kita. Nah, jalan rumah kita mau ke rumah kita mengetahui denahnya di mana saja. Hal-hal yang penting, contoh ada melewati kantor lurah atau mungkin sekolah. Nah, itu namanya denah tempat. Sekarang yang lebih luas dari denah disebut dengan peta. Nah, peta adalah oke ya, jadi peta adalah gambaran menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Nah, perbedaannya dengan peta, denah tidak menggunakan skala, sementara peta kita menggunakan skala. Nah, peta ini dibagi menjadi dua.
Ya, peta umum dan peta khusus. Nah, peta umum, peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Jadi peta umum contohnya ya, contoh peta Jawa, Sulawesi, Sumatera itu peta umum. Sementara khusus atau tematik peta khusus yaitu atau tematik gambaran penampakan alam. Contohnya peta curah hujan, peta kepadatan suatu daerah, kepadatan penduduk suatu daerah. Itu namanya peta khusus. Nah, dari pengertian peta ini, anak-anak bisa membaca peta ya. Jadi coba lihat video berikut ini. Masih ingat kan dengan peta Indonesia? Nah, kita akan belajar 5 pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Pertama yaitu Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki batas-batas wilayah. Batas utara kalian bisa lihat ada negara Malaysia dan Singapura. Untuk batas lautannya ada Selat Malaka, kemudian ada Laut Andaman, dan juga ada Teluk Benggala. Kita beralih ke batas sebelah timur. Batas daratan yaitu Pulau Kalimantan. Nah, batas lautannya ada Laut Cina Selatan. Batas selatan dari Pulau Sumatera yaitu batas lautan ada Selat Sunda. Nah, letaknya di dekat Pulau Jawa. Untuk batas daratan ada Kepulauan Mentawai. Nah, kita lanjut ke batas sebelah barat. Ada Samudra Hindia. Untuk batas daratannya kita ke atas. Nah, ada negara India. Nah, itu tadi anak-anak batas-batas Pulau Sumatera. Sekarang kita lihat dataran rendah dan gunung. Nah, di sini ada beberapa kota ya. Ada Jambi. Ini juga termasuk dataran rendah. Nah, ini lihat kota-kotanya ada Pekanbaru. Kemudian di sini ada Duri. Untuk wilayah pegunungan atau dataran tinggi biasanya warnanya hijau pekat. Seperti ini ya anak-anak. Ini ada Gunung Sibuatan. Kemudian di sini ada Gunung Bandahara, Gunung Leuser, Gunung Mugajah, dan juga di sini ada Gunung Bulu Masen. Itu tadi beberapa contoh dataran rendah dan juga gunung-gunung yang ada di Pulau Sumatera. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pulau yang kedua. Pulau Kalimantan memiliki luas 743.330 km persegi. Batas sebelah utara ada Sarawak, Sabah, merupakan daerah Malaysia dan negara Brunei. Kemudian untuk batas timurnya ada Selat Makassar dan Pulau Sulawesi.
Dan sebelah selatan ada Laut Jawa dan Pulau Jawa. Sebelah barat ada Kepulauan Bangka Belitung dan juga Selat Karimata. Untuk pegunungan dan dataran rendah sebagai berikut ya. Yang ketiga yaitu Pulau Jawa. Batas-batas Pulau Jawa sebelah utara ada Laut Jawa dan juga ada Pulau Kalimantan. Untuk batas selanjutnya sebelah timur, kita lihat. Nah, bagian timur ada Pulau Bali. Ini batas daratannya Pulau Bali. Kemudian untuk batas sebelah timur yang bagian lautannya kita ke dalam ada Selat Bali. Nah, ini batas lautannya. Batas sebelah selatan di sini hanya ada batas lautan yaitu Samudra Hindia. Sedangkan untuk batas Pulau Jawa sebelah barat, kalian tahu kan ada Pulau Sumatera dan juga ada Selat Sunda. Nah, seperti itu anak-anak. Coba kalian baca ya, berikut nama-nama gunung yang ada di Pulau Jawa. Yang keempat yaitu Pulau Sulawesi. Luasnya 174.600 km persegi. Pulau Sulawesi memiliki batas-batas juga. Batas sebelah utara ada Laut Sulawesi dan juga kita ke atas terlihat ada negara Filipina. Untuk batas sebelah timur, kita beralih ke timur. Nah, ada Kepulauan Maluku. Untuk batas lautannya ke bawah ada Laut Banda. Batas sebelah selatan dari Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Laut Flores. Batas sebelah barat yaitu Selat Makassar dan juga Pulau Kalimantan. Selanjutnya, berikut adalah nama-nama gunung yang ada di Pulau Sulawesi. Untuk pulau yang kelima yaitu Pulau Papua, memiliki luas 785.753 km persegi. Nah, untuk batas-batasnya, sebelah utara ada Laut Filipina. Sebelah timur ada Papua Nugini. Dan juga ada Laut Bismarck. Untuk batas sebelah selatan dari Pulau Papua ini ada Laut Arafuru dan juga ada Laut Banda. Sedangkan batas barat ada Kepulauan Maluku. Ini adalah gunung-gunung yang ada di Papua. Dari penjelasan video tadi, anak-anak bisa mengerjakan tugasnya halaman 33 sampai ke halaman 37, menentukan luas dari setiap pulau-pulau yang kita bahas tadi. Nah, baik dari keterangan tadi ya, anak-anak bisa lihat betapa banyak pulau-pulau yang berada di Indonesia. Nah, tentunya dengan banyaknya pulau-pulau yang berada di Indonesia tentu bermacam ragam kebudayaan yang terdapat di setiap pulau tersebut. Jadi dari keberagaman tersebut
kita tetap saling tolong menolong ya. Walaupun kita berbeda suku, agama, kita tetap hidup tolong menolong. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah, tentunya tiap tetangga kita mungkin berbeda dengan suku kita, ataupun dengan kawan-kawan sekolah kita berbeda dengan adat istiadatnya. Mungkin di lingkungan masyarakat tentu berbeda agama dengan kita. Nah, tetapi kita tetap saling tolong menolong. Nah, baik anak-anak ya, sikap saling tolong menolong itu banyak manfaatnya. Yang pertama, ayo coba sebutkan yang pertama apa manfaat dari sikap tolong menolong? Ya, benar ya. Yang pertama yaitu pekerjaan cepat selesai. Dengan tolong menolong pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, dengan tolong menolong pekerjaan yang berat terasa ringan. Nah, banyak lagi manfaat-manfaat dari sikap tolong menolong. Nah, semoga dengan sikap tolong menolong ini kita bisa hidup sejahtera. Nah, baik anak-anak ya, untuk pemahaman anak dalam sikap tolong menolong di halaman 40 itu ada cerita gotong royong modal dasar pembangunan. Ya, di halaman 40 buku tematiknya ada cerita di sini gotong royong modal dasar pembangunan. Baik anak-anak, dari cerita tersebut anak-anak bisa menentukan ide pokok. Ingat apa itu ide pokok kemarin? Ya, ide pokok adalah gagasan utama atau yang mendasarkan cerita tersebut. Nah, caranya anak-anak harus menentukan dulu kalimat utamanya. Biasanya kalimat utama itu berada di awal paragraf atau akhir paragraf. Dari kalimat utama anak-anak bisa menentukan ide pokok. Jadi di halaman 40 itu ada 3 paragraf. Anak-anak tentukan ide pokoknya. Buat di kertas selembar, ditempel di halaman 40. Latihan selanjutnya anak-anak silakan buka halaman 19 yaitu manfaat dari gotong royong. Nah, di sini anak-anak mengerjakannya di buku, langsung di buku LKS-nya. Tulis hari dan tanggalnya jangan lupa. Baik anak-anak ya, dari pembelajaran kita dari tadi yaitu ada tentang denah, peta, dan juga manfaat dari gotong royong serta menentukan ide pokok. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang menambah ilmu kita sehingga kita bisa berinteraksi dengan masyarakat. Dari pembelajaran kita tadi yaitu adanya denah, yaitu terus peta serta manfaat dari hidup gotong royong serta menentukan ide pokok sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menambah ilmu kita. Nah, baik anak-anak ya, jika ada yang kurang paham silakan hubungi Umi. Atas perhatiannya Umi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.